Salam Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Naik Stumorang. Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami dapat di dalam persekutuan dengan Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami sekalian. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, kita akan membaca dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan 42. Saya akan membaca kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, mari mengikuti dengan penuh hikmat. Demikian firman Tuhan kepada kita. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, satu pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa di dalam teks ini adalah keluarkan dahulu balok dari matamu. Tentu saja hal ini memberikan kepada kita suatu dampak bahwa bagi Yesus pertama sekali yang harus diperbaiki adalah diri kita. Ketika kita melihat banyak kesalahan orang lain, menurut kita mereka berbuat banyak salah, berbuat banyak pelanggaran, berbuat banyak dosa. Yang pertama sekali, sebelum kita menegur mereka, coba lihat dulu dirimu. Apakah engkau adalah orang yang benar, yang tidak melakukan pelanggaran, yang tidak melakukan dosa, dan yang tidak membuat berbagai kejahatan-kejahatan yang lain? Bapak dan Ibu, sebenarnya hanya Tuhan sajalah yang menjadi hakim bagi semua manusia. Dan Tuhan menghendaki agar kiranya sesama manusia itu bukan saling menghakimi, karena Tuhan saja yang menjadi hakim yang sebenarnya. Tuhan menghendaki sesama manusia boleh sama-sama mengkoreksi diri, saling mengkoreksi. Tetapi upayakan terlebih dahulu kita boleh mengenal kebenaran yang daripada Allah terlebih dahulu. Di dalam ayat yang ke-39, Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, untuk menyatakan maksud tujuan daripada pemberitaan Injil kepada orang lain agar lebih jelas, Yesus seringkali membuat suatu perumpamaan. Dan dia katakan di dalam perumpamaan ini bahwa apakah orang buta dapat menuntun orang buta? Bapak dan Ibu coba bayangkan, kalau ada orang buta menuntun orang buta, maka orang yang dituntunnya
dan yang menuntunnya, dua-dua akan masuk ke dalam lubang. Karena yang menuntunnya tidak punya mata, yang dituntunnya tidak punya mata, mereka tidak melihat apa-apa. Dan mereka tersandung dan jatuh ke dalam lubang. Di dalam perkataan ini, Yesus mau katakan, celikkan dulu matamu, baru kau tuntun orang lain. Buka dulu matamu. Tentu mata adalah pelita bagi perjalanan kita. Dengan matalah kita melihat semuanya. Dengan matalah kita dapat berjalan dengan baik. Dengan matalah kita dapat menolak berbagai halangan dan rintangan tersebut. Celikkan dahulu matamu. Tentu di sini Tuhan mengatakan, dengarkan dulu firman Tuhan. Lihat dulu kebenaran daripada Allah. Belajarlah dari kebenaran itu. Agar dengan kebenaran yang kau pelajari, engkau memahami, engkau mengerti, dan engkau dapat menentukan segala sesuatu di dalam hidup ini sesuai dengan kebenaran dari Allah. Jikalau engkau belum punya kebenaran dari Allah, engkau sama dengan orang yang buta. Engkau sama dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Sehingga bagaimana engkau dapat mengajarkan kepada orang lain tentang kebenaran? Engkau hanya mengajarkan apa yang menurut dirimu sendiri benar. Bahkan engkau menjadikan dirimu seolah-olah menjadi orang yang paling benar di antara semua orang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mencelikkan mata, ini adalah sesuatu hal yang paling penting di dalam hidup kita. Karena tanpa mata yang terang, tanpa pandangan yang jelas, kita tidak mampu membimbing orang lain. Bahkan jangan orang lain, kita sendiri pun tidak mampu kita selamatkan. Kita tidak akan dapat sampai ke tujuan kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Yesus mengatakan agar seorang murid hendaknya dia boleh belajar dari gurunya, dan seandainya pun dia sudah tamat, paling dia hanya sama dengan gurunya, tidak melebihi gurunya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, maksud perkataan ini adalah tirulah Yesus. Jikalaupun engkau sudah menyelesaikan semua kebenaran yang daripada Allah, jadilah seperti Yesus. Yesus membimbing, Yesus menuntun, oleh sebab dia mendapatkan anugerah dari Allah, mengenal Allah. Terbuka segala hikmat daripada Allah untuk menuntun manusia. Jika engkau mau menuntun sesamamu, jadilah murid Yesus. Belajarlah dari Yesus, dan engkau akan bisa sama seperti Yesus, dapat mengajar, dapat menuntun orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, orang yang telah belajar dari Yesus tidak akan menghakimi sesamanya dengan semena-mena, seolah-olah kebenaran itu hanya miliknya sendiri. Orang yang belajar dari Yesus akan belajar dari kerendahan hatinya, bahwa manusia itu semuanya punya kekurangan dan kelemahan. Janganlah kita sering menuduh orang lain mempunyai banyak kesalahan yang besar. Menuduh orang lain dengan segala hal yang tidak benar, sementara kita sendiri pun hidup dalam ketidakbenaran kita. Keluarkan dahulu balok di matamu, baru engkau dapat mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami memohon kepada Tuhan, ajari kami untuk sama seperti Engkau, agar kami dapat mengenal kebenaran dan dapat belajar dengan baik daripada-Mu.
Ajari kami untuk rendah hati, untuk boleh menilai orang dari kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan kami menilai sesuai dengan kehendak kami. Ajari kami Tuhan bahwa kami juga adalah orang berdosa. Kami mempunyai balok di mata kami. Bagaimana kami dapat mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi murid-Mu yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Untuk tidak memfitnah, tidak mengatakan hal yang jelek dari orang lain, tetapi menuntun mereka kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Puji Tuhan.